Pelajaran Sekolah Sabat Minggu 27 April 2025 dengan judul untuk hari ini, Perintah Paling Pertama. Taman Eden adalah ruang kelas bagi umat pertama Tuhan, satu tempat di mana interaksi mereka dengan ciptaan akan terus-menerus mengajari mereka dan keturunan mereka lebih banyak tentang Sang Pencipta. Pasangan yang suci itu bukan saja merupakan anak-anak yang ada di bawah pemeliharaan Allah, kata Ellen G. White, tetapi juga merupakan pelajar-pelajar yang menerima petunjuk-petunjuk dari Khalik yang maha bijaksana. Rahasia-rahasia alam semesta yang kelihatan itu tentang keajaiban-keajaiban dari Yang Maha Tahu memberikan kepada mereka satu sumber kesukaan serta pelajaran yang tidak pernah habis. Bacalah Kejadian 2 ayat 9 sampai 17. Apakah perintah pertama, larangan yang Tuhan berikan kepada umat manusia dan mengapa itu begitu penting? Saya baca dalam Kejadian 2 ayat 9 sampai 17. Lalu Tuhan menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, bedola, dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Penggunaan pertama dari kata kerja dasar tswe memberi perintah yang Tuhan berikan kepada manusia ada dalam Kejadian 2 ayat 16. Perintah untuk tidak makan dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Bagaimana beberapa pengetahuan bisa dilarang? Bukankah selalu berguna untuk mengalami dan mengetahui lebih banyak? Tidak menurut kitab suci. Tuhan bermaksud mendidik umatnya secara menyeluruh sambil menyelamatkan mereka dari penderitaan jangka panjang yang beberapa pengetahuan sebabkan, seperti apa yang kemudian akan terjadi ketika orang memilih untuk memerintah diri mereka sendiri daripada dipimpin oleh Tuhan sendiri. Ribuan tahun kemudian ketika Israel meminta seorang raja, Tuhan menetapkan konsekuensinya seperti yang kita temukan pekan lalu. Dan dia memberitahu umatnya bahwa keputusan untuk menjauh dari pemerintahannya secara langsung akan terjadi hingga akhir zaman. Ketika raja-raja Israel menjadi semakin jahat, umat perjanjian Tuhan menjadi begitu duniawi dan begitu jauh dari tujuan mereka, sehingga dia memberi mereka lebih banyak lagi dari apa yang mereka inginkan, yaitu pemerintahan manusia. Mempelajari kitab Daniel dengan latar belakang ini dapat memberikan pencerahan. Tidak hanya rangkaian kerajaan yang digambarkan dalam penglihatan kitab itu merupakan dakwaan terhadap bangsa-bangsa kafir, tetapi juga merupakan dakwaan atas kegagalan Israel, penolakan mereka untuk mengikuti mitzvot atau perintahnya, ketundukan selama berabad-abad, bukannya kebebasan yang pertama kali diberikan di Eden, menjadi ruang kelas baru di mana hati yang rela dapat menyaksikan perbedaan mencolok antara kerajaan dunia ini dan kerajaan Tuhan. Pikirkan tentang jenis-jenis pengetahuan, bahkan sekarang, yang banyak dari kita sebaiknya tidak ketahui. Bagaimanakah ini membantu kita memahami apa yang dilarang di Eden?
Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Minggu 27 April 2025, pelajaran kelima. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat hari berikutnya. Tuhan memberkati.